Weekly Insight kembali lagi menyapa Anda bersama saya, Ida Juliastanti. Hal penting yang perlu mendapat perhatian minggu ini, laporan Ketenagakerjaan Amerika Serikat untuk bulan April akan menjadi pusat perhatian minggu ini, memberikan rincian terbuka tentang dampak ekonomi dari upaya untuk menahan penyebaran COVID-19. Pasar juga akan mengawasi kemajuan beberapa negara bagian Amerika Serikat dan banyak negara Eropa yang mengambil langkah untuk membuka kembali ekonomi mereka. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan retorika anti-Cina dan harga minyak akan diawasi untuk tanda-tanda kekuatan berkelanjutan setelah pemangkasan rekor produksi dimulai pada hari Jumat. Sementara itu, Bank of England akan mengadakan pertemuan kebijakan pada hari Kamis dan penertiban perkiraan ekonomi terbaru dan penilaian stabilitas keuangan. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Yang pertama, penghapusan pasar tenaga kerja. Departemen Tenaga Kerja merilis laporan Ketenagakerjaan non-pertanian untuk April pada hari Jumat dan gambaran keseluruhan diperkirakan akan mengejutkan dengan para ekonomi memperkirakan hilangnya 21 juta pekerjaan untuk bulan ini. Kedua, kesulitan perdagangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Jumat menaikkan tarif di Cina. Tentu saja merupakan pilihan karena ia mempertimbangkan cara untuk menghukum Beijing karena virus corona. Ketiga, pembukaan ekonomi secara bertahap. Banyak negara Eropa secara bertahap membuka kembali ekonomi mereka hari Senin setelah waktu penutupan panjang di Eropa. Sekolah, museum, dan gereja di Jerman juga akan dibuka kembali. Sementara Inggris akan menyusun strategi keluarnya dalam beberapa hari mendatang. Pemerintah waspada terhadap gelombang kedua infeksi, tetapi dengan Bank Sentral Eropa memprediksi ekonomi kawasan Euro menyusut sebanyak 15% pada kuartal ini. Pihak berwenang juga ingin mendapatkan aktivitas yang berjalan lagi. Keempat, Bank of England akan mempublikasikan perkiraan ekonomi baru. Bank of England memperkirakan tidak akan membuat perubahan pada kebijakan moneter pada pertemuan pada hari Kamis, setelah menurunkan suku bunga 2 kali pada bulan Maret ke level terendah, baru 0,1%, dan meningkatkan pembelian obligasi pemerintah dengan rekor 200 miliar pound. Gubernur Boe Andrew Bailey akan mengadakan konferensi pers setelah pertemuan kebijakan. Kelima, akankah pemangkasan hasil produksi meningkatkan minyak? Harga minyak naik pada hari Jumat karena OPEC dan sekutunya memulai pemotongan rekor produksi yang bertujuan mengurangi kelebihan pasokan setelah krisis coronavirus mengurangi permintaan energi global. Organisasi negara pengekspor minyak, Rusia, dan produsen lainnya yang dikenal sebagai OPEC telah sepakat untuk memangkas produksi sebesar 9,7 barel per hari mulai 1 Mei. Demikian Weekly Insight minggu ini. Salam profit.